Jadi kalau lo berharap Conor Bradley akan seperti Trent, itu tidak akan pernah terjadi. Yo guys, ketemu lagi sama gue Audi Ramantio di channel Audi Bala, Audi Diskusi Bola, Abal-Abal. Oke, kita bahas tentang calon pengganti Trent Alexander-Arnold di Liverpool ya. Ini ada calon pengganti yang dari luar, dari dalam ya. Jadi kita bahas satu-satunya. Yang pertama adalah Conor Bradley tentunya. Conor Bradley ini memang digadang-gadang sebagai pengganti yang pas untuk Trent Alexander-Arnold ya. Tapi gini, back seperti Trent Alexander-Arnold itu jarang ada loh ya, yang punya crossing, visi permainan yang bagus, bisa kirim bola dari ujung kanan ke ujung kiri, bisa free kick juga, itu memang jarang, ya kan? Jadi kalau lo berharap Conor Bradley akan seperti Trent, itu tidak akan pernah terjadi. Karena Conor Bradley ini tipikal back kanan yang mengandalkan kecepatan dan juga dribbling, tapi yang bikin Conor Bradley itu cocok untuk gantiin Trent adalah skill bertahannya dia. Jadi secara bertahan, Conor Bradley ini cukup bagus. Ingat waktu lawan Liverpool lawan Real Madrid di Champions League fase Liga 2024-2025, di situ Conor Bradley main, ya. Dan dia sangat apik menjaga Vinicius dan juga berduel sama Mbappe di sisi kanannya Liverpool atau sisi kirinya Real Madrid, ya. Jadi menurut gue memang nggak salah kalau bilang Conor Bradley ini menjadi pengganti yang paling ideal dari Trent Alexander-Arnold. Tapi kan Liverpool nggak cukup ya ngandelin Bradley doang. Bradley ini juga beberapa kali ngalamin cedera. Jadi dia harus punya pemain pengganti yang bagus juga gitu kan. Nah, kalau ini beli dari luar ya kan. Nah, ini beberapa nama udah gua tulis juga di IDN Times ya. Sempat gua bahas di IDN Times beberapa nama yang menurut rumor dan juga menurut gua ya. Tapi mungkin nggak akan semuanya gua bahas ya. Yang paling pertama dulu deh, yang menjadi kandidat utama dan yang kabarnya santer diincar Liverpool yaitu adalah Jeremy Frimpong. Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen. Ini juga tipikal bek kanan yang berbeda banget dari Trent. Dia itu lebih ngandelin kecepatan, benar-benar kecepatan. Dia secara nyerang bagus, dribblingnya bagus. Dia untuk crossing silang kayak Trent nggak bisa, mungkin nggak bagus ya. Tapi kalau dia nusuk dari kanan gitu kan ya, pakai kecepatan dia, punya skill dribbling, itu keren banget. Dan menurut gua, Frimpong ini akan cocok duet sama Salah di sisi kanan Liverpool. Atau bahkan dia bisa memberikan opsi untuk ditempatnya sebagai winger kanan. Karena dia berkaki kanan kan. Taruh di winger kanan lah, tepatnya Salah gitu kan. Kali aja nih, Arne Slot pengen mainin Salah sebagai striker nomor 9 gitu kan ya. Ya, Frimpong yang di situ atau enggak Chiesa, tapi ya Frimpong lah ya. Untuk bek kanan Bradley, depannya Frimpong, baru Salah. Atau ya Frimpong, depan Salah, dan lain sebagainya gitu kan. Untuk secara kecepatan dan transisi, dia emang cukup cepat banget ya. Tapi secara bertahan sih biasa aja. Cenderung biasa aja, nothing special gitu. Tapi secara menyerang dengan kecepatan dan dribble-nya memang keren banget Frimpong ini. Oke, kandidat keduanya nih, yaitu adalah Tino Livramento. Tino Livramentonya Newcastle United ya. Kalau gue lihat Tino ini nih lebih versatile ya. Jadi dia bisa back kanan, bisa back kiri. Kakinya sih kanan ya, dominan ya. Tapi dia juga bagus main pakai kaki kiri. Nah, ini juga bisa memberikan opsi-opsi nih. Ya kan, kalau dia di Liverpool, secara bertahan dia bagus. Menurut gue cukup bagus, cukup solid di lini belakang. Secara menyerang dia juga banyak membantu. Tapi dia tipikal back yang lebih ngandalin lebar lapangan dibandingin back yang nusuk-nusuk kotak penalti ya. Mas sekali-sekali dia ngelakuin ya, cuma lebih mengutamakan lebar lapangan. Dan dia bisa transisi cepat ya dari nyerang ke bertahan ke nyerang ya. Umurnya juga masih muda gitu kan. Dan dia bukan newbie sembarangan gitu kan. Dia bukan newbie, termasuk pemain reguler di Newcastle. Jadi gua rasa kalau Liverpool mau nih keluarin duit mahal buat Tino Livramento sih kenapa enggak ya. Nah, kandidat selanjutnya adalah menurut gua nih,
itu Pedro Porro. Pedro Porronya Tottenham Hotspur. Dia ini gitu-gitu punya visi permainan loh. Maksudnya dia bisa ngelihat pemain lah ya gitu kan. Karena digabungnya Tottenham aja gitu. Jadinya kayak nggak keluar nih skillnya dia nih. Tapi menurut gue Pedro Porro ini termasuk bagus dari segi teknik. Bagus juga dalam pengambilan keputusannya. Paling yang jelek dari dia tuh kayak mungkin dia suka lambat turun ke bawah. Suka kalah duel-duel fisik gitu kan. Kadang-kadang decision makingnya juga berantakan gitu kan ya. Tapi kalau secara overall ya, gue suka nih, termasuk suka gue Pedro Porro ini nih sebagai bek kanan ya. Kemudian ada juga nih kalau di artikel gue sih nulis Van Derson sama Andrea Cambiaso. Tapi Andrea Cambiaso tuh gugur menurut gue karena setelah dilihat-lihat dia ini lebih gelandang bukan bek kanan ya. Nah, gimana dengan Van Derson? Gue nggak gitu kenal pemain ini pemain Monaco. Gue juga nggak nonton Monaco lagi di Champions League kan, jadi gue nggak gitu kenal ya. Kalau dilihat dari statistiknya sih memang ya oke sih gitu kan. Tapi kita nggak tahu kan di atas lapangan kayak apa. Cuma katanya si Van Derson yang bisa jadi opsi jangka panjang nih buat Liverpool karena usianya juga masih relatif muda ya, 23 tahun gitu. Oke, itu aja. 4 kandidat ya. Ada termasuk Bradley ya, berarti Conor Bradley, Jeremy Frimpong, Tino Livramento, Pedro Porro, sama Van Derson ya, 5. Oke. Gimana menurut lo? Bek kanan yang saat ini tuh layak untuk gantiin posisinya Trent. Apakah Liverpool bisa menemukan hidden gem lagi di akademia dia seperti waktu nemuin Trent, atau memang harus banget rekrut dari luar nih? Kolom komentar di bawah ya, tulis. Oke, itu aja dari gua. Jangan lupa untuk subscribe channel Audible, nyalain loncengnya biar dapetin notifikasi saat gua upload video baru, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lu ya, WhatsApp, grup Telegram, grup lain dan sebagainya. Jangan lupa untuk subscribe channel Audible ya tadi ya, dan nanti kita akan ngobrol lagi di topik-topik selanjutnya. Oke? Gue Dara Mantio. Ciao, ciao.